Pak SBY mungkin hari ini udah damai, udah jarang lah dia muncul pidato terus kemudian menimbulkan keributan, udah jarang lah, udah jarang diberitakan, udah jarang memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial atau kemudian diperdebatkan di media gitu. Udah jarang sekali. Pak SBY sudah sibuk dengan lukisannya gitu, dan itu mendamaikan. Ya tapi sebelum itu kan Pak SBY juga sama seperti ini. Wah. Selamat malam semuanya. Kemarin setelah saya membahas terkait kehadiran Pak Jokowi di acara pemakaman Paus di Vatikan, ternyata di beberapa kolom komentar ada juga para pemuja Jokowi yang kemudian membantah bahwa enggak kok, Pak Jokowi itu dihormati. Itu ketemu sama pemimpin-pemimpin dunia, ketemu sama ketua FIFA. Iya, pemimpin dunia juga sih. Iya. Tapi itu tidak kemudian menjawab konteks atau maksud dari video yang saya sampaikan, bahwa kalaupun Pak Jokowi ketemu mau berkomunikasi gitu ya, dia harus memulai komunikasi lebih dulu dan sebagainya. Itu nggak akan ada urusannya sama pemerintah atau negara gitu. Kenapa? Karena udah bukan presiden. Jadi kalau pemimpin negara ketemu Pak Jokowi terus kemudian bicara soal negara, nggak akan. Jadi ya sewajarnya sebenarnya kalau Pak Jokowi kemudian dicuekin. Tapi setelah video tersebut ternyata masih ada satu isu yang itu tidak saya bahas di beberapa video sebelumnya gitu. Karena orang-orang atau para pemuja Jokowi hari ini membangga-banggakan karena menjadikan Jokowi sebagai satu-satunya orang katanya yang bisa berdoa di depan jenazah atau di pemakaman Paus. Oh, itu dibanggain tuh. Wah, ini satu-satunya katanya orang yang bisa berdoa. Saya tuh pengen menjelaskan gitu ya. Saya pengen menjawab, tapi kok lucu gitu. Jadi ketawa terus kok bisa gitu. Ya karena memang kebodohan itu tidak ada batasnya gitu ya. Jadi kadang-kadang apa yang sebenarnya salah itu bisa kemudian mereka bangga-banggakan. Padahal ini kan ya mohon maaf gitu ya. Ini yang meninggal kan bukan saudara kita gitu ya, bukan pemimpin muslim juga. Ini paus nih. Pemimpin gereja Katolik dunia gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba Jokowi berdoa seperti ini. Dalam tradisi Katolik ini nggak lumrah. Boleh gitu, tapi nggak biasa dilakukan gitu. Jadi kalau dalam prosesi pemakaman biasanya itu kalaupun ada doa dalam hati itu tidak menggunakan tangan yang seperti ini, ya diam aja tangannya di bawah sebagai bentuk penghormatan atau mengantar jenazah ini ke pemakaman gitu. Jadi kalaupun ada orang berdoa di depan jenazah itu tidak diharamkan di Katolik atau tidak dilarang gitu ya. Tapi dengan tangan yang seperti ini itu nggak lumrah aja gitu. Ya kalau orang Islam, iya memang seperti ini kita cara berdoa gitu. Bisa juga enggak sebenarnya gitu ya. Dan Pak Jokowi sebagai muslim harusnya ya mengetahui itu. Ya seenggaknya cari tahu dulu lah, ini kan mau hadir di pemakaman paus gitu. Iya kan gitu. Ya, kalau saya yang diundang kan pasti saya juga cari tahu dulu cara kebiasaannya gitu ya, prosedurnya atau bagaimana tata krama gitu. Jangan kemudian asal nyelonong aja gitu. Jadi ya kalaupun dibolehkan ya di Katolik untuk mendoakan di depan jenazah boleh memang gitu ya, tapi nggak lumrah dengan tangan yang seperti ini. Jadi tangan yang seperti ini tuh udah kayak imam misa, kayak lagi imami gitu. Dan soal kebanggaan para pemuja Jokowi yang katanya wah Jokowi satu-satunya yang bisa berdoa di depan makam paus atau di depan petinya paus, ini suatu kebanggaan, ini suatu penghormatan dan sebagainya. Yaitu karena sebenarnya kebiasaan atau cara untuk mendoakan untuk umat Katolik itu biasanya ya ada acaranya sendiri, ya ini acara misa gitu. Biasanya memang seperti itu. Nah Pak Jokowi nggak ikut, ya karena ya nggak bisa ikut gitu. Pemimpin-pemimpin yang lain yang muslim dari negara-negara Arab misalkan ya nggak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya karena mereka tahu caranya gitu. Bukan begitu caranya. Ya terus ketika saya komentar seperti itu ternyata ada beberapa orang yang kemudian wah membela lagi, ya wajar kalau Pak Jokowi nggak tahu. Oh dia orang Islam bukan orang Katolik gitu. Jadi wajar, ya nggak wajar sebenarnya.
Kalau kamu diundang untuk satu acara, kamu cari tahu dulu gitu. Kalau kamu nggak tahu, cari tahu. Jangan kemudian sok-sokan datang aja gitu kan. Ya karena ini berdasarkan pengalaman saya. Saya beberapa kali diundang untuk acara pernikahan kelompok non-muslim gitu ya. Teman-teman saya kan ada beberapa tuh. Jadi saya pelajari dulu itu. Ini pakai apa nih? Jangan sampai salah gitu ya. Tiba-tiba saya pakai sarung lagi gitu. Ya kan? Jangankan ke yang berbeda agama gitu ya, beda daerah dan kota saja. Kadang-kadang kita harus menyesuaikan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ada acara nikahan di desa tapi wah pakai jas misalkan. Itu menjadi kayak ya boleh sih boleh, tapi kayak dia yang mau nikah kalau kita kemudian pakai jas gitu. Ya sebenarnya kalau Pak Jokowi sebagai Muslim kan mestinya ngerti lah gitu ya bahwa dia seharusnya juga tidak melakukan itu di depan jenazah atau petinya paus gitu. Kenapa? Ya karena sebagai Muslim kan ada aturan dan tata caranya juga gitu. Gimana caranya? Tanya Pak Jokowi lah. Tapi setahu saya gitu ya, kalau itu ditanyakan kepada saya, mayoritas ulama itu memang tidak membenarkan atau tidak menganjurkan dan tidak ada tata caranya untuk kemudian kita mendoakan orang non-muslim yang meninggal dunia. Setahu saya gitu ya. Nggak ada tata caranya. Kita tidak dilarang untuk mendoakan sesama manusia atau non-muslim, iya. Tapi untuk soal pemakaman atau kemudian orang yang meninggal dunia dengan treatment yang berbeda, mungkin ada juga yang tidak dikubur dan sebagainya, itu nggak ada aturannya gitu. Sehingga ya kita hanya diajari untuk datang membantu gitu ya, ikut mengantarkan iya, tapi prosesi mendoakannya itu memang tidak diajarkan. Jadi ya itulah yang seharusnya dipahami oleh Jokowi gitu. Jadi kalau dia berdoa seperti itu ajaran yang mana? Saya juga bingung. Setahu saya nggak ada gitu. Nah, bahwa kemudian soal mendoakan sesama manusia atau warga non-muslim gitu ya, itu boleh gitu kalau orangnya masih hidup gitu ya. Karena sesama manusia nih, sesama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ini kan kayak perbedaan alam gitu ya. Itu jalurnya bisa berbeda gitu. Jadi kalau kita mau mendoakan, gimana loh beda server gitu. Terus kemudian ini juga keyakinannya berbeda, misalkan setelah meninggal dunia dan sebagainya kan bisa saja berbeda gitu. Nah, inilah yang kemudian tidak diajarkan atau tidak ada aturannya. Jadi kalau ada orang mendoakan gitu ya, orang muslim di acara pemakaman orang non muslim dan kemudian berdoa, apalagi tahlil, membingungkan jadinya gitu. Ini mau ngapain gitu. Tapi ya sudahlah, itulah Jokowi dengan kelompoknya, dengan para fans atau loyalisnya gitu. Karena ya itu bisa saya juga maklumi gitu, karena apa yang terjadi kepada Jokowi dengan para pendukungnya hari ini itu sebenarnya kurang lebih sama lah dengan apa yang dialami oleh Pak SBY di tahun 2014 lalu. Dari mana saya tahu? Ya karena saya pakar mantan. Saya hampir tiap hari bahas SBY itu tahun 2014 2015 gitu. Jadi ya saya mengerti bahwa memang tidak mudah bagi seorang presiden yang berkuasa selama 10 tahun dengan semua fasilitas dan penghormatan yang sangat VIP, terus kemudian harus kehilangan semuanya seluruhnya menjadi 0%. Memang nggak mudah. Jadi ada proses atau tahapan bagi Pak Jokowi untuk kemudian kehilangan penghormatan itu. Dari yang 100% berkurang menjadi 70%. Sekarang mungkin udah 60% lah. Masih yang hormat masih 60%, tapi 40%-nya udah nggak ada. Mungkin juga sudah kurang dari 50% gitu ya. Ya terserah lah, itu terserah tafsir para teman-teman sekalian gitu. Jadi memang orang yang berkuasa selama 10 tahun itu harus turun secara berlahan sebelum akhirnya bisa berdamai seperti halnya SBY dengan lukisannya hari ini. Pak SBY mungkin hari ini udah damai, udah jarang lah dia muncul pidato terus kemudian menimbulkan keributan, udah jarang lah, udah jarang diberitakan, udah jarang memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial atau kemudian diperdebatkan di media gitu. Udah jarang sekali. Pak SBY sudah sibuk dengan lukisannya gitu, dan itu mendamaikan. Ya tapi sebelum itu kan Pak SBY juga sama seperti ini. Wah, kayak harus diberitakan tiap hari ya, harus keliling Java ya. Keliling Jawa katanya, karena wah ada suara-suara menginginkan SBY lagi kan.
Ya, memang nggak mudah gitu. Tapi ya saya sebagai orang yang pernah mendukung Pak Jokowi, sebagai orang yang dulu menemani SBY untuk turun dari posisinya, untuk kemudian bisa mengantarkan Pak SBY berdamai dengan lukisannya, maka saya hari ini memilih untuk jalan yang sama. Saya akan menemani Pak Jokowi dengan segala kelucuannya gitu, dan segala keabsurdan para pendukungnya, sebelum nantinya mungkin Pak Jokowi juga bisa berdamai dengan, mungkin kalau SBY dengan lukisan, Pak Jokowi mungkin dengan kayu-kayunya, ya nggak tahu apalah gitu ya, dengan kreasi atau hasil yang mungkin akan Pak Jokowi sampaikan nanti. Tapi pada prinsipnya kalau Pak Jokowi ini terus dibangga-banggakan, dipuja-puji oleh para pendukungnya, kalau ini terus dibiarkan, menurut saya itu semakin memperparah gitu. Itu akan semakin membuat Jokowi yang masih berkuasa. Itu akan membuat dia semakin merasa ya harus dipublikasikan terus gitu. Dan itu yang seharusnya diingatkan, dikritik, supaya proses penyembuhannya, supaya proses untuk menurunkan naluri dirinya sebagai penguasa yang dihormati oleh seluruh masyarakat itu kemudian bisa hilang sedikit demi sedikit. Karena kekuasaan yang didapatkan memang tidak mudah untuk kemudian dihilangkan begitu saja gitu ya. Tapi pada intinya ya tetap harus kita kawal dan kemudian atasi. Jangan kemudian dibiarkan semakin parah gitu. Kalau semakin dielulukan, wah kita ternyata butuh Jokowi, ternyata lebih baik Pak Jokowi dibandingkan Prabowo misalkan, wah bisa beneran 3 periode ini, bisa ngubah undang-undang dan revolusi lagi gitu ya. Jadi ya bagi saya itu harus diingatkan, dan memang gejalanya masih cukup berat gitu ya. Saya beberapa kali baca artikel-artikel psikolog gitu. Kalau orang masih dalam imajinasi gitu ya. Kalau orang yang masih merasa dirinya itu berkuasa seperti itu gitu ya. Itu jangan sampai kemudian, solusi dari psikolog, jangan sampai kemudian kita benarkan gitu. Jangan sampai kemudian kita dukung imajinasinya atau keyakinannya. Karena semakin kita dukung imajinasinya, semakin kita dukung keyakinannya, dia akan tenggelam dalam imajinasi dan dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan imajinasinya. Dia tidak akan membedakan itu. Dia tidak akan bisa. Jadi saya di posisi yang harus mengingatkan supaya Pak Jokowi melihat kenyataan bahwa rezim sudah berbeda dan seharusnya dia benar-benar pulang dan menimang cucunya. Tapi karena itu tidak dilakukan, ya kita harus temani gitu. Karena kelucuan-kelucuan itu harus kita tertawakan supaya setidaknya besok atau lusa Pak Jokowi bisa mengerti posisinya bahwa dia memang sudah selesai. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.